Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemirsa channel kami Wassadel. Nah, ini kita kebetulan akan jalan-jalan. Ini sama tiga bidadari kami keliling Kabupaten Karimun. Anda sudah tahu belum Karimun? Yang ada di Jawa, teman-teman yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, di luar Karimun lah, di luar Kepri, yang ada di Aceh, yang ada di Kalimantan. Udah tahu belum? Ada satu pulau di dekat Batam, perbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ada di satu pulau kabupaten namanya Karimun. Nah, nanti saya ajak jalan-jalan biar tahu kawan-kawan yang punya insting bisnis, ada potensi bisnis luar biasa di sini. Siapa tahu ada yang mau berbisnis, mengembangkan sayap bisnisnya di sini, karena potensinya luar biasa, berhadapan langsung dengan dua negara asing sekaligus tetangga kita serumpun Melayu. Selain itu, nanti Anda juga tahu potensi wisata. Jadi nanti kalau jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, mampirlah ke sini, mampirlah ke Batam, mampir ke rumah kami, nginap di rumah kami nggak masalah ya, insya Allah cukup. Nah, jalan-jalan kita untuk referensi usaha Anda, bisnis Anda, referensi jalan-jalan Anda. Mudah-mudahan ini jadi katalog ya dalam pikiran dan kehidupan Anda. Yuk ikuti jalan-jalan kami. Ini sekaligus ada dua anak kami yang mau balik minggu depan ke pesantren. Kebetulan di pesantren Jombang, mumpung dia pandai ngedit-ngedit. Nah, ada dia ya baru bisa buat konten santai seperti ini ya. Yuk jalan-jalan, masuk mobil semuanya. Yuk. Ya, sambil manasin mobil, kita berdoa dulu ya sebelum berangkat jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu wa tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati madwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahumma sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mudah-mudahan perjalanan kita ini diberkahi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan jalan-jalan ini di kota Karimun. Amin. Yuk ikuti sambil kita tunjuk nanti ikon-ikon penting untuk dijelaskan ya. Kita jalan dulu. Kak Awas siap? Ya. Keca siap? Ya, sekarang kita lagi meluncur di Jalan Poros namanya. Jalan Poros ini jalan utama yang menghubungkan antara kota Karimun dengan pusat tata pemerintahan, kantor bupati ada di Jalan Poros ini. Gedung olahraga juga ada di Jalan Poros ini, dan Masjid Agung, masjid nomor 1 juga ada di Jalan Poros ini. Nanti kita akan lewat, kita sorot ya, kita lihat titik-titik penting yang bisa kita ceritakan. Nah, ini ntar lagi kita akan memasuki daerah perkantorannya. Ini yang sebelah kiri ini Kodim. Kodim 0317 GBK. Sebelah kanan itu pusat pemerintahan. Biasanya kita olahraga rame-rame di sini. Keluarga di dalamnya itu di sana nanti ada kantor bupati, ada seluruh dinas terkumpul terkonsentrasi di situ. Ada Kementerian Agama kantornya juga di situ. Apalagi yang vertikal ya. Rata-rata semua sini vertikal juga ada di sini. Ya. Seperti pengadilan agama, pengadilan negeri ada di sini semua. Itu gedung putih itu kantor bupati, semua ada di dalam sini. Mau jalan masuk atau gimana? Hah? Nggak usah.
kosong, saudara-saudaraku. Artinya orang-orang yang punya wawasan bisnis tinggi tentu melihat kalau di Jawa itu rata-rata kalau dekat kantor bupati, berdekatan dengan gedung olahraga itu biasanya jadi kota. Di setiap kota di Jawa itu. Nah, di sini masih banyak sekali lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan entah untuk usaha, entah untuk perumahan, yang tentu kedepannya akan menjadi spot yang cukup menarik ya untuk meleverage aset kita beli harga murah ya, kedepannya kalau mau diinvestasikan tentu akan menjadi yang sangat bernilai ya. Kita lihat di kota Surabaya, Jakarta, kalau di daerah-daerah seperti ini tentu nilainya udah sangat tinggi, udah puluhan juta per meter ya. Kalau di sini masih ratusan ribu, bayangkan ratusan ribu. Apa nggak menarik kira-kira? Menarik. Nanti kita akan tunjukkan potensinya. Kita berdekatan dengan Singapura dan Malaysia yang penduduknya semakin lama tentu akan membutuhkan tempat hidup. Seperti Singapura itu kan negara kecil, tapi mereka tentu berkembang biak ya, turun-temurun berkembang biak, sehingga butuh tempat mereka. Kalau nggak ke Batam, ke Karimun ini atau ke Johor mereka tinggal. Nah, ini ada kantor Basnas, ada di sini. Ini ada kantor Gedung Natua, ada ICMI, di kantor ICMI. Nah, kebetulan kami di situ juga dalam kepengurusan ICMI. Ini ada Masjid Agung, tuh Masjid Agung nampak itu kubahnya. Terbesar Ini masjid Karimun. nomor 1 di Karimun. Nah, ini biasanya kalau nggak pandemi kami suka nginap di sini, di kap Malam satu keluarga. Kadang dan di masjid lain, mana enak, mana senang aja. Ini Masjid Agung, Masjid Agung Karimun tuh ada tulisannya tuh. Nah, itu sekarang kita dekat poros lagi masih. Ini ada gedung Amung Mitro ya, gedung orang Jawa ini gedung Amung Mitro. Pendopo Agung Amung Mitro. Nah, ini juga di Jalan Poros. Jadi di sini suku-suku cukup rukun. Mereka diwadahi, difasilitasi oleh pemerintah sehingga semua suku hidup. Mereka punya gedung masing-masing ya. Hampir semua suku ada di sini, ada Batak di sini, ada Jawa, ada Makassar ya, ada Melayu tentunya karena di sini daerah Melayu. Kemudian ada apa lagi? Jakarta ada, Palembang, apalagi Makassar ya, Padang, Rengat, apalagi semua ada di sini, Masya Allah. Jadi Bhinneka Tunggal Ika lah di sini ya, luar biasa. Negerinya pun makmur, damai, rukun, adem ayem, ada komunikasi yang baik antar elemen masyarakat. Semua masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan jalur diskusi, dengan kepala dingin, sehingga selama ini daerah ini kondusif sekali. Sangat cocok kalau siapapun yang mau berinvestasi tentu membutuhkan ketenangan ini tanpa ada gaduh-gaduh yang terkait dengan ras ya, dengan etnis, terkait dengan perbedaan suku, perbedaan agama yang kalau di daerah lain kadang sering timbul itu, sehingga membuat keresahan masyarakat. Pendatang merasa termarginalkan ya, merasa disudutkan, mereka tidak aman ya, kayak kemarin di saudara kita misalkan yang ada di sana kan, ASEAN, padahal kita satu negeri, satu bahasa, kita udah punya komitmen yang sama dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini harus kita
warisan apa ya, orang tua kita harus kita pegang bersama-sama komitmen ini sebagai anak bangsa, sehingga dimanapun kita hidup selama Indonesia, ya orang Makassar ke sini ya harus dianggap sebagai saudara sendiri, orang Batak ke sini harus dianggap saudara sendiri, orang Jawa juga saudara sendiri, tak membeda-bedakan apapun suku, agama, ras dan etnis mereka. Yang penting mereka mau damai, menjaga kondisivitas daerah ini. Insya Allah kita akan bersama-sama rukun dalam satu komunikasi yang harmonis. Nah, ini kita masih di poros. Muhammad Sani tuh tengok tuh Muhammad Sani. Muhammad Sani, RSUD Muhammad Sani. Muhammad Sani itu adalah Bupati pertama Kabupaten Karimun. Sekarang beliau sudah almarhum setelah dalam posisi sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Nah, karena jasa-jasa beliau untuk negeri ini akhirnya disematkan namanya di Rumah Sakit Umum Daerah ini Muhammad Sani. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau ya, yu'li darajati fil jannah. Diterima semua amal baiknya selama hidup, ya selama berbuat untuk negeri ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tempat anak-anak biasanya duduk-duduk ngumpul. Pernah ya ngambil spot di sini ya, ngambil waktu video ya. Eca dulu ya. Dia apa kemarin tentang sihir ya? Tentang jin. Ada pertanyaan tentang jin dari pemirsa waktu itu ya. Bagus nih. Mudah-mudahan kita punya satu tempat, dua tempat di sini ya. Nah itu anggrek mas. Sebelah kiri ini ada tempat usaha kami nih, Yayasan Avicenna Indonesia. Di dalam ada TK sama SD di dalam. Di dalam ya. Rumah orang tua kita juga di situ dalam. Kita sekarang udah masuk Jalan Ahmad Yani, depan Polres Karimun. Ini Polres Karimun. Sebelah kanan biasanya yang buat paspor di sini. Sini. Mau keluar negeri, Ke Malaysia kita sebelah mau ke Malaysia, mau ke Singapura, Tetap harus memakai paspor ya, harus pakai paspor. walaupun dekat. dekat sama paspor. Paspor nggak ada masih hidup. Tak mati. Udah mati. Sudah mati. Udah. Harus diurus sebelum mati diurus. Ya, nanti aja kalau udah mau keluar negeri lagi. Nanti kalau pandemi udah lewat kita keluar negeri lagi. Malaysia lagi. Penuh manusia. Full. Sebelah kanan tuh pasar.
asar malam. Nah, nanti kalau sempat lewat kita sorot lagi. Kita lewat sini. Ini kita di simpang 3 Sungai Lakam. Ini simpang legendaris guys. Nah ini kalau kita ini masih diingat oleh orang Karimun yang pernah tinggal di sini, pasti tahu di simpang 3 Sungai Lakam. Kita sekarang di Jalan Pramuka guys. Nah itu Jalan Pramuka. Ini orang pasti tahu yang pernah kesini Jalan Pramuka. Kita sekarang mau sholat zuhur sejenak, sholat refresh, menghadap ke Allah, menunaikan tugas kita, sekaligus kita harus berkomunikasi aktif dengan pencipta kita yang menciptakan kita. Minum apa? Tempat kita kembali ya Allah. Sesibuk apapun kita harus sempatkan untuk sowan ke hadirat Allah. Salat Sampai lima waktunya ditunaikan. sini Ustaz. Salat sunnahnya, tahajudnya semua agar Allah memberkati kita. Ayo ini kita salat sebentar ya. Oke. Ayo, Adel, salat kita Del. Yuk. Yuk. Ini perpustakaan daerah di Karimun. Daerah Karimun. Ini ada puskesmas Karimun. Itu gedung nasional kita. Dari plat. Ini puskesmasnya. Puskesmas. Puskesmas. Nah, ini Sedang pakai warna juga. ini pelabuhan. Nah ini apa namanya, bea cukai, tapi yang daerah apa namanya, kata kecilnya. Nongkrongnya kawan-kawan di sini, oh, banyak kafe di sana. Kalau malam padat lagi. Ini kalau ada acara-acara Besar. besar selalu di sini, entah musik, entah pengajian, ini bisa padat. Atau 17 Agustus semua konsentrasi di tempat. Ini tugu Al-Quran. Di sini di kamera namanya kayak salib. Itu ikon Karimun juga tuh yang di sana. Nah, itu Karimun. Kawan-kawan kalau dari Jakarta main ke sini, suka saya ajak, ayo foto sana malam. Oh, bagus, cantik sekali. Ada lampunya kalau Ada malam. lampunya. Itu masjid besar juga, itu masjid besar nomor 2. Nomor 2. Ya pemerintah juga. Rahman. Rahman. Jadi kalau malam penuh sekali nih. Mau Anak-anak muda. Anak muda semua sini. Orang-orang. Yang sebelah kanan tuh jualan kaki lima semua. Oh, jualan kaki lima penuh. Biasanya jam Sore, 4. Nah, kan? jam 4 udah mulai. Kapan-kapan lah ambil spot sore. Sama Malioboro itu kalau siang kan sepi ya. Ya Allah, Tapi sepi kalau kali. malam, Masya Allah, Malioboro, Jogja, rindu. Ini biasanya berenang di sini juga. Tapi
Tapi gara-gara pandemi sudah ditutup. Bukan ditutup, airnya dikuras habis. Sudah. Jadi guys, ini kita masih mengambil spot secara umum ya. Nanti kita akan masuk ke lebih spesifik ke budayanya, ke situs-situsnya. Kita ambil narasumber setempat yang paham tentang budaya lokal Melayu. Jadi ada cerita-cerita tentang Dadang Perkasa misalkan, apa dibalik cerita itu, dibalik tentang Maimun, apa dibalik tentang, ada cerita apa di situ yang mungkin sekarang ini hanya generasi muda saja yang memahami, sedang generasi tua saja, generasi muda seperti kita, anak-anak cucu kita belum tentu paham tentang budaya lokal yang harusnya kita lestarikan, kita junjung tinggi dimanapun budaya kita ya. Anak muda sekarang lebih cenderung untuk ke westernisasi ya, konsumsi budaya barat, sedangkan budaya lokal cenderung ditinggalkan. Itu harus dilestarikan karena disitulah akar kita bisa berkembang seperti sekarang ini. Tidak boleh kita meninggalkan secara budaya kita, akar kita dari mana. Guys, ini nanti ini ruko semua ini udah ada desain, udah ada gambarnya. Ini master plan-nya ini ruko. Terus di menjorok ke laut itu nanti akan villa. Ini sepanjang jalan ini sampai nanti ke sana. Ada rencana 1000 ruko lah istilahnya. Ini akan menjadi daerah pusat sentra bisnis di daerah baru yang langsung menghadap ke Malaysia sana, Johor sana, Singapura. Jadi daerah ini akan menangkap luberan ya penduduk dari Singapura. Singapura nanti tentu akan berkembang biak, berpindah tempat. Sekarang mereka banyak hidup di Johor, di Batam, di Karimun sebagian. Dan nanti ketika nanti ini berdiri daerah bisnis ini, kawasan sentra bisnis, nanti ada mallnya di sini, ada pelabuhan internasionalnya di sana. Semua nanti di sini akan benar-benar ramai ya, ada villanya, ada rukonya. Teman-teman yang ada di luar kota, yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan ya, kawan-kawan semua yang punya dana, invest saja ke sini. Saya sarankan ini menarik sekali nantinya. Mungkin kita invest dengan harga murah, tapi kedepannya mungkin luar biasa ya, kayak lebih daripada Jakarta mungkin. Itu Singapura itu kan menariknya karena daerahnya kecil, tetapi dia geliat bisnisnya kuat. Nah, sehingga beli tanah di Singapura itu bukan lagi meter tapi mili kan gitu. Dan harga tanah termahal di dunia ya di Singapura. Nah, bisa jadi kita akan kecipratan itu, berkahnya itu. Amin. Karena daerah kita kecil, tapi peluang bisnisnya besar. Karena berdekatan dengan kota-kota negara-negara yang besar ya. Singapura termasuk Negara yang maju. negara marketing, negara maju, negara yang kalau apa-apa ya selalu lewat Singapura dulu. Jalur bisnis. Ini udah kan ditimbun nih kan. Nanti ada sana rupa nih. Belum sampai sini penimbunan tepi lautnya. Ini terhenti karena satu dan lain hal. Ya salah satunya pandemi inilah gampangannya ya. Pandemi ini semua harus bersabar, bertiarap. Banyak pengusaha merugi karena ya nggak bisa bergerak. Sumber daya manusianya dibatasi, semua akses sosial publiknya dibatasi, sehingga membuat kita tidak bisa menjalin interaksi bisnis yang sewajarnya. Kita ke Singapura udah nggak bisa, ke Malaysia, orang Malaysia juga banyak yang nggak bisa ke sini, Singapura nggak banyak sini, pekerja asing banyak yang dipulangkan ya, bos-bosnya juga nggak bisa masuk lagi ke sini untuk menjalankan roda bisnisnya. Jadi bagaimana ya, ini harus kita sikapi dengan bijak, sabar. Insya Allah ini mudah-mudahan segera angkat pandemi ini dari negeri kita khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Dan sekarang kasihan semua, umroh pun tak jalan,
pusat keramaiannya di sini. Itu udah menjorokkan ke sana. Itu kan mau dijadikan pelabuhan internasional tuh sama pelabuhan Pelni. Jadi nanti Pelni nggak dipakai pompong lagi kapal untuk jemput. Tapi semua bisa bersandar di sini. Didoakan saja. Ada juga masjid, Masjid pula. Pelabuhan internasionalnya, ada villanya, ada rukonya. Jadi menarik lah di sini. Kalau kawan-kawan ada dana, siap-siap aja nanti ya, kontak saya, nanti saya antar. Aku antar deh. Promosi ya Pak. Saya antar deh. Tapi saya juga begitu. Kalau saya ke Makassar, antar lah, mana ada peluang bisnis nggak apa-apa. Yang kita doakan semua Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Jakarta. Saya kan udah Jakarta juga begitu, sering diantar kawan-kawan kan, ini adalah tanah bagus nih, diantar saya ke mana kemarin? Jonggol ya, Jonggol. Ke Jonggol. Iya ke Jonggol, dari Bekasi situ jalan. Cuman melambat pembangunan. Karena yang udah beli ruko banyak sekali. Saya kemarin ke kantornya udah banyak. Oleh kawan-kawan yang spekulan itu kan sering ya, ruko belum jadi udah pada dibeli. Pre-launch dengan harga murah, dengan harapan ya nanti dijual dia langsung untung. Begitu launching dijual aja udah untung 10%. Udah dikoskan ya. Itu kawan-kawan yang modalnya udah mengendap memang untuk investasi properti. Nah ini coastal area guys. Kemarin kawan-kawan saya yang di Surabaya tanya bisnis apa, banyak. Investasi apa, banyak. Kemarin siapa kawan-kawan saya di Madura juga ingin ambil di sini nih spotnya ini, mau ambil ruko katanya di sini. Luar biasa, strategis sekali karena berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Itu kalau Anda ke Johor Baru, itu kan pembangunannya pesat tuh, ruko tinggi-tinggi, ruko apa namanya, gedung-gedung gitu ya, apartemen. Itu banyak yang isi warga negara Singapura. Mereka keluar masuk Malaysia Singapura hanya melalui jembatan. Ini Gold Coast-nya, marketing galerinya di sini. Di dalam ada apa namanya? Ya gambar-gambar ruko semua. Ini marketing office-nya. Terus. Nah, ini. Guru saya mengatakan kalau mau investasi itu harus ada tanahnya, jangan investasi yang kita beli langit, beli udara, apa namanya itu, kayak apartemen itu kan nggak nginjak tanah, itu tanahnya 1 meter dibagi-bagi orang rame, ya kan, dan gedung itu kan makin lama makin tua, tentu harus dibongkar. Nah, kalau tanah kita beli sampai tembus ke bumi, ini ya punya kita. Makanya kalau beli tanah itu makin lama makin mahal. Jadi kalau mau investasi lebih baik yang ada tanah, beli ruko sama tanahnya. Jangan lupa subscribe ya guys. Nah, itu yang penting. Subscribe sampai tombolnya berwarna abu-abu dan jangan lupa like. Tuh. Dan follow IG-nya Keisha Nasir.
Oh, jangan lupa follow IG-nya Amalan Aulia, oke guys. Dan YouTube-nya juga. Amalan Aulia Dan Karimun. YouTube-nya juga Amalan Aulia. Oke. Karimun. Ya, Karimun. Amalan Aulia Karimun. Amalan Aulia punya. Nanti kalau di follow bakal di follow back, oke? Jalan-jalan sampai ke pantai ya, kawan-kawan, biar tahu kalau di sini pantainya lumayan indah, Bersih lagi. bersih. Pantai Warnanya coklat. Belawan, ada pantai Ketam, ada pantai apa lagi? Bongkar, ada Terus ya. apa namanya itu air terjun apa? Air dan bongkar. Jauh lah ya. Nah itu enak juga itu. Oh, tinggal pakai kepiting. Ini kepitingnya. Jangan lupa like ya guys ya. Iya, iya, yang lain. Nggak like. Ini daerah mana nih? Daerah Tirere. sungai ini. Oh, daerah itu sungai ayam ya. Duh, Sungai Ayam. Di sini daerah Daerah mana? sungai. Ini daerah Sungai ayam. sungai pasir. Sungai pasir. Ini daerah PN. Ini daerah PN. Ada sungainya, sungai ayam. Ini daerah PN. Teluk Uma. Oh iya, Teluk Uma ya. Daerah Sungai ayam nggak sih ya? Sungai ayam, sungai ayam nih sungainya. Sungai Ayam. Santai. Ganda di Sohai. Ya, sekarang kita di apa namanya? Daerah dekat bandara ini. Bandaranya Kabupaten Bandara Kalimantan. Sungai Bati. Masih kecil-kecil. Sungai Bati. Belum terlalu besar kayak Bandaranya bandara siapa di Jakarta tuh ya? nanti kalau lagi pembebasan lahan untuk agar Boeing pesawat besar bisa masuk. Kalau pesawat besar bisa masuk, kita bisa dari Jakarta langsung dari sini. Ini Bandar Udara Raja Iya. Haji Abdullah. Harap. Berarti kalau ke Jawa Timur bisa ya? Bisa lah nanti kalau Kalau udah misalnya udah besar, udah Jadi runway-nya udah panjang. Sementara ini baru pesawat perintis kita ke Pekanbaru, ke Tanjung Pinang, ke Batam. Pesawat kecil. Tanjung Pinang bisa naik pesawat. Bisa. Ini lagi pembebasan lahan karena tuntutan salah satu perusahaan asing di sini agar ada bandara yang kapasitas Boeing pesawat besar. Ya di sini ada perusahaan asing cukup besar ya, perusahaan Saipem itu kapal dan Italia. Kali ya. Ya dan perusahaan asing yang lain untuk agar ada pengusaha bandara yang bisa masuk pesawat besar. Kita juga masyarakat menghendaki itu yang nggak lewat Batam, sehingga kita bisa ke Jakarta langsung tanpa harus keluar biaya kapal dan taksi. Ini akan membantu perekonomian Karimun tentunya. Mobilitas masyarakat juga akan semakin tinggi. Mungkin daerah-daerah pinggiran
apa namanya, Riau, daerah pinggiran Jambi mungkin lebih dekat ke sini nantinya kalau ada bandara. Jambi yang Jambi ya. Yang ditempuh 2 jam udah sampai sini kan, mending lewat sini. Sini terus deh. Iya, kadang kami pun lewat Singapura kalau Jakarta, kami pun datang lagi Rabu. Tapi dekat bandara, coba bayangin. Dan bandara ini potensi menjadi bandara besar. Ya kalau dibangun. Kalau kita Wah. beli invest lahan di sini, masya Allah kan potensi pertumbuhan bisnisnya, leverage harga juga nampak di sini karena kita udah tahu di sini potensi pertumbuhan tata kota. Di situ Dagor, ya. Di Gor itu biasa juga kita lari-lari pagi juga di sini ya. Dulu sampai Ini apa? Tempat singgahnya seorang Saipul mes ya. Nah, coba bayangin guys. apaan nih? Investasi yang sangat menarik. Kawan-kawan saya, ayo yang di Bali, kontraktor Bali ke Jakarta, Bandung. Nanti kapan-kapan main ke sini, saya ajak jalan untuk melihat potensi bisnis di sini. Kita berinvestasi ya. Nah itu, ini Tugu Pemuda. Ini sebenarnya ide ayah dulu. Waktu di KNPI, ayah usulkan ini di depan Gubernur, Bupati Nurdin. Nah, disetujui waktu di KNPI. Ayah yang gampang. Ya, ide ayah termasuk peletakan batu pertama ayah ikut waktu itu sama zamannya ketuanya Pak Yan Indra. Halo Pak Yan, apa kabar? Sehat? Ini kecung. Gor, di sananya ada gor stadion bolanya. Di Ini dalam. kami suka nyari makannya di sini. Nanti kita ke daerah perusahaan-perusahaan. Mama sayang. Hati-hati ya Pak ya. Berkumpulnya perusahaan di sini. Ada ratusan perusahaan di sini. Perusahaan batu granit, ya, perusahaan kapal. Nanti sore kita jalan kalau memungkinkan lewat aja ya. Sambil ke pantai-pantai, ya, spot pantai. Menarik sekali. Bagaimana Anda melihat potensinya? Jadi kalau investasi yang bagus itu ya investasi yang daerah itu masih berkembang, tapi ada kemungkinan besar berkembang. Jangan daerah yang potensi kemungkinan berkembangannya nggak ada. Daerah itu secara geografis misalkan daerah mati, bukan daerah tempat lalu lalang antar kota atau jalur bisnis gitu. Nah itu daerah-daerah mati, itu akan sulit kita investasi di situ, akan stagnan ya. Kita bisnis di situ akan stagnan. Yang menarik ya daerah-daerah seperti ini atau daerah Jakarta yang terus berkembang seperti itu, tapi ya dari tanah-tanah yang kosong. Kalau udah di pusat keramaiannya udah sangat mahal sekali. 1 meter udah ratusan juta. Akan berat di kocek kita. Tapi kalau daerah-daerah yang potensi berkembangnya tinggi seperti di sini, lahan-lahannya masih kosong, masih sangat murah lah, ratusan ribu per meter itu kan. Ya, Anda sudah bisa melihat sendiri lah para pebisnis itu punya naluri.
Bye. Tuh. Berarti perjalanan